Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Nashorihul Ibad. Baik, kita sekarang masuk pada makalah yang ke-22 yang akan menjelaskan tentang tips untuk bisa memiliki hati yang tabah menghadapi berbagai macam persoalan. Baik, langsung saja kita mulai dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholawat khususan lil mu'allif hadzal kitab Syekh Imam Nawawi wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin wa li qadhi hajatina min hawaiji dunya wal akhirah sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umur dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu tawidahu asaniyatu kang kaping pindho wal isruna lan 20 iku kila dan ketika opo auha ila akhirih. Auha paring wahyu sinten Allah ta'ala alaihi muhuluhur sinten Allah ila Uzairin maring Uzair an-nabi kang dadi nabi alaihi muka iku tetep ing atase Uzair assalamu utawi keselamatan. Faqala moko nuli dawu sinten Allah azza kang agung sinten Allah wa jalla lan tegese luhur sinten Allah. Napa dawuh Gusti Allah nyatane dawuh ya Uzair he Uzair idza adnabta ing dalem arekalane agawe dosa sapa sira zamban ing dosa soziron kang cilik fala tanzur moko ojo ningali sapa sira ila sozirihi maring cilike zamban ai dzalika zambi tegese maring mengkono dosa wanzur tepat tapi ningali sapa sira ilaman maring sapa adnab tawis agawe dosa sapa sira lahu maring man ya ngono uga idza asobaka dalem arekanane mekenani ing sira apa khairun kebagusan yasirun kang kidik fala tanzur moko ojo ningali sapa sira ila saghirihi maring cili khair. Aidalikal khairi tegese mengkono khair. Wanzur lan ningali sapa sira ilaman maring sapa rozaqo kakang wis paring riksi sapa man ing sira. Aiman tegese maring wong saka kang wis maringi sapa man dzalikal khaira ing mengkono kebagusan ilaika maring sira. Itu yang pertama. Kemudian ketika musibah wa idza asobaka moko ing dalem wa idza asobaka lan ing dalem arekalane mekenani ing sira apa baliyatun cubuh fala tashkuni moko ojo ngadukno sira ing ingsun ila khalqi maring makhluk ingsun
kamala asku koyo oleh ora lamala asku ka koyo oleh ora wadul ngadulake sapa ingsun ing sira ila malaikati maring malaikat ingsun. Idza sa'ata ing dalam are kalane wis munggah ilaya maring ingsun apa masawi ka cacat sira ai oyu baka. Ini jadi makalah yang ke-22 ini berbicara tentang tips bagaimana kita menghadapi sebuah persoalan, baik ketika kita melakukan dosa. Tujuannya adalah agar kita tidak meremehkan dosa itu. Yang kedua adalah ketika kita bisa melakukan kebaikan, tapi bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan. Dan yang ketiga adalah ketika kita menerima ujian, bagaimana kita bisa menghadapinya agar tidak menjadi orang yang putus asa. Di sini dikatakan pertama, wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Uzair. Nabi itu banyak ya, Nabi itu banyak. Cuman yang wajib diketahui itu ya 25 itu. Adam, Idris, Nuhun, Hudun, Solihun, Imrutun itu ila akhirih, itu 25 yang wajib diketahui. Tapi aslinya banyak, Nabi itu banyak. Bahkan ada yang mengatakan ya tidak terhitung, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kembali ke sini. Jadi ini merupakan wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Uzair, yang isinya itu tips tadi itu, bagaimana kita menghadapi persoalan. Yang pertama, dawuhnya Allah kepada Nabi Uzair itu, ketika kita melakukan dosa, maka jangan sekali-kali, meskipun dosa yang kita lakukan kecil, jangan sekali-kali kita menganggap bahwasanya dosa yang kita lakukan itu kecil. Tapi kita harus melihat kepada siapa kita melakukan dosa. Tujuannya apa? Agar kita bisa segera mentaubati. Karena tidak ada dosa besar, karena tidak ada dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus. Seperti keterangan di dalam kitab Nasoihul Ibad ini yang sebelumnya. Dan tidak ada dosa besar apabila senantiasa kita taubati. Oleh karena itu Allah mewahyukan kepada Nabi Uzair, ketika kamu melakukan dosa, jangan sekali-kali menganggap dosa itu kecil. Karena yang kamu harus lihat itu adalah kepada siapa kamu melakukan dosa. Ya tidak lain ketika kita bermaksiat mau tidak mau, ketika kita melakukan kesalahan mau tidak mau, diakui atau tidak, kita melakukan dosa atau kesalahan kepada Zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Bahkan dalam melakukan dosa pun kita menggunakan nikmat yang telah diberikan. Misal nyupit teman, ya dosa, jenengan yo dosa. Tapi sampai tidak merasa kalau itu dosa, sehingga perbaikan atau untuk segera mentaubati, bahkan untuk meminta maaf, kita kadang enggan. Ya karena kita melihat remeh gitu loh, meremehkan sesuatu yang kecil. Tidak seperti itu. Tapi kalau kita melihat kita melakukan dosa yang seperti itu menggunakan nikmat berupa tangan, di mana tangan menurut kita adalah sesuatu yang berharga, dan kita gunakan sesuatu yang berharga ini bermaksiat kepada Zat yang telah memberikan nikmat ini. Coba, maka sama sekali tidak ada dosa kecil apabila kita melihat kepada siapa kita melakukan dosa. Dengan seperti itu manusia ketika sedikit melakukan kesalahan, dia akan segera meminta ampun kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
wahyu Allah kepada Nabi Uzair yang akan menjadi tips untuk kita dalam menghadapi persoalan, yaitu adalah ketika kita melakukan dosa sudah, ketika kita bisa melakukan kebaikan cuman tidak seberapa gitu loh, cuman tidak seberapa, akhirnya kita merasa sedih gitu loh, akhirnya kita merasa sedih, tidak punya semangat, islah gampang, iya paling jangan. Karena ketika kita bisa melakukan kebaikan itu sebenarnya kita sedang banyak diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita banyak melakukan kebaikan itu, bahkan ya kadang kita bisa melakukan kebaikan itu, kadang bisa nyumbang masjid 100.000 itu umumno di uang. Ya karena kita melihatnya seperti itu. Lalu bagaimana cara pandang yang betul? Di sini itu dikatakan, wa idza asabaka khairun yasirun fala tanzuru ila sawtirihi ay dzalikal khair wanzur ila man razaqaka ay man saqa dzalikal khaira. Jadi ketika kita mendapatkan rezeki, kebaikan sedikit, ojo aduh mung sakmi ini, aduh hanya sekian, dapat penghasilan dari penjualan cuman dapat hasil 5, jangan bilang hanya, jangan. Karena segala sesuatu yang diberikan oleh Allah, kalau kita ingat siapa yang telah memberi kita, kita tidak akan pernah memandang remeh setiap rezeki yang kita dapatkan. Karena kita terpancang kepada jumlah yang kita dapatkan, tapi kita tidak melihat kepada siapa yang telah memberikan. Coba, kalau kita lupa kepada yang memberikan dari sesuatu yang kecil, apalagi kita bisa mengingat siapa yang memberikan terhadap sesuatu yang sangat besar. Contoh yang paling mudah, karena kita ingat kepada benda. Bahkan ketika benda itu sudah kita miliki, kita lupa kepada yang memberi. Contoh sudah, mata. Kita lupa nikmatnya mata. Sehat, kita lupa nikmatnya sehat. Siapa yang telah memberikan sehat? Sempat, kita lupa nikmatnya sempat. Makanya sampai Rasulullah berkata, 2 nikmat yang akan sering dilupakan oleh manusia, 2 nikmat yang paling besar yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Nah begitu juga ketika kita mendapatkan nikmat, jangan berputus asa apalagi meremehkan nikmat itu, tapi lihatlah siapa yang telah memberikan nikmat. Dengan seperti itu kita akan senantiasa bersyukur besar kecil kebahagiaan yang kita dapatkan, karena kita sadar karena itu datangnya dari zat yang maha mulia, zat yang maha bijaksana, zat yang maha indah, dan zat yang maha segala-galanya. Sampeyan dikirimi surat tok toko presiden atau sampean buat TikTok apa, terus yang like Pak Presiden Jokowi, waduh bunganya minta ampun. Nah sama seperti itu, agar kita bisa senantiasa bersyukur gitu, bersyukur kepada Allah. Jadi jangan pernah melihat apa yang kita dapatkan dari penghasilan itu meskipun kecil, tapi lihatlah siapa yang telah memberikan penghasilan itu kepada diri kita. Tidak lain, semua kebahagiaan yang kita terima, besar ataupun kecil, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita ingat kepada zat yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha tiada tara, maka kita pasti akan menjadi orang senantiasa yang bahagia dan senantiasa mensyukuri atas segala yang kita terima. Insya Allah zuhud, qanaah, tawakal itu muncul akan ada di dalam diri kita. Itu yang kedua. Jadi kalau melakukan maksiat seperti itu, kalau menerima kebahagiaan meskipun itu kecil, harus melihat siapa yang telah memberikan kebaikan. Kalau melakukan dosa ya seperti tadi. Lanjutannya adalah ketika kita menerima ujian, ya sama. Agar kita bisa tambah, ya jangan melihat gini. Kalau melihat ujian bagaimana? Wa idza asobaka baliyatun falatashakuni ila khalqihi
kama la asku ila malaikati idza su'atta ilaika masabik. Ketika kita menerima ujian, musibah besar atau kecil, jangan sekali-kali kita menceritakan kepada orang lain. Jangan. Kecuali memang hati kita sudah, kita jangan sampai menceritakan kepada orang lain karena berontak. Paling Gusti Allah itu tidak suka kepada saya. Kenapa ujian kepada saya itu datang silih berganti seolah-olah tidak ada kunjung selesainya. Jangan sampai bilang seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena kita harus ingat, setiap dosa yang kita lakukan, Allah itu tidak pernah mengadukan dosa yang kita kerjakan kepada para malaikat. Maka hendaklah kita harus berperilaku sama. Karena intinya orang yang tidak menerima atau menceritakan kepada orang lain karena tidak menerimanya kepada ujian, itu sama seperti orang yang tidak ridho akan qada dan qadarnya Allah. Dan itu ancamannya besar sekali. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain menjelaskan, barang siapa yang tidak ridho dengan qadaku, dengan kepastianku, dengan segala sesuatu yang terjadi pada dirimu, dan itu bagian dari kudrahku, gampangannya seperti itu, maka kita disuruh mencari Tuhan selain Allah dan disuruh keluar dari buminya Allah. Kemana kita? Kemana kita? Anggaplah kita tidak akan pernah diperdulikan oleh Allah. Maka ketika kita tidak diperdulikan oleh Allah, maka insya Allah tidak ada ruang bagi kita untuk bisa merasa nyaman di dalam hati. Cuman kalau menceritakan itu dalam hati unsur menerima hanya untuk mencari sebuah solusi agar kita keluar dari persoalan, itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Itu terbukti kata Imam Abu Uyainah. Beliau berkata, man syaka linnasi wa qalbuhu sabiran radin bil qada'i lam yakun jas'an. Jadi orang yang menceritakan persoalannya, berkeluh kesah kepada manusia, tapi hatinya ridho, artinya bercerita karena memang tujuannya untuk mencari solusi, itu tidak masuk pada kategori orang yang ngersulo. Orang yang ngersulo ini apa ya? Ya putus asa ya. Iya, orang yang mengeluh. Itu orang yang mengeluh. Jadi bukan kategori orang yang mengeluh. Orang mengeluh itu menceritakan baliyat atau menceritakan ujian, menceritakan musibah karena ada unsur tidak menerima dengan apa yang terjadi. Tapi kalau hatinya bisa sabar, terus kemudian hatinya rela dengan qadanya Allah, itu tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang mengeluh. Karena tidak ada manfaatnya kita mengeluh gitu. Peristiwa itu tetap akan terjadi. Karena yang diminta kepada kita setiap persoalan itu tidak untuk kita hindari, tapi harus kita hadapi. Karena ketika persoalan itu kita hindari, itu tidak ada kepastian persoalan itu akan berhenti. Ya harus kita hadapi apapun resikonya gitu loh. Karena kalau orang sudah mengeluh itu sudah kalah sebelum kita bertanding. Jadi jangan sampai itu terjadi gitu loh. Jadi orang mengeluh itu adalah orang yang menceritakan musibahnya kepada orang lain karena ada unsur tidak menerima. Tapi kalau hatinya sudah tenang, hatinya sudah sabar, hatinya itu sudah menerima dengan kepastian Allah Subhanahu wa ta'ala, bercerita kepada orang lain itu tidak lain adalah tujuannya adalah untuk mencari solusi dari setiap persoalan yang dihadapi. Itu tidak dinamakan mengeluh. Karena di sini ada riwayatnya Nabi yang dijelaskan bahwasanya
Di sini dijelaskan kayak gini. Qala al-Imam Uyainah man syakalin nasi wa qalbu sabirun radin bil qada'i. Man utawi sapa wonge man utawi sapa wonge iku syaka ngersula utawa wadul sapa man linasi maring manungsa. Wa qalbu ana utawi atine man iku sabirun kang sabar radin tur kang nrimo bil qada'i kelawan qada lam yakun moko ora ana sapa man iku jazaan wong kang ngersula nyapa kok kaya ngono. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, karena sesungguhnya Nabi ya juga pernah seperti itu. Artinya menceritakan kepada makhluknya Allah tentang apa yang diderita oleh kanjeng Nabi gitu loh. Dawuhnya kanjeng Nabi qala tawsitan kanjeng Nabi ajiduni ya Jibril malmuman wa ajiduni ya Jibril makruban. Jadi kata Nabi, ajiduni nemoni sopo ingsun ing awak dhewe ingsun ya Jibril wahai Jibril malmuman ing wong kang susah wa ajiduni lan nemoni sopo ingsun ing awak dhewe ingsun iku makruban ing wong kang rupek. Nah, ucapan itu yang disampaikan oleh Nabi itu adalah jawaban hale utawi qaulun Nabi iku hale dadi jawab li suali Jibril saking pertanyaan malaikat Jibril anhu saking kanjeng Nabi fi marodi mautihi ing dalem loro patine kanjeng Nabi. Apa kata Jibril? Pertanyaan Jibril, kaifa hale kaya apa tajiduka keadaan sira Muhammad tajidu nemu sapa sira Muhammad ing awak dhewe sira. Jadi ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi ketika Nabi sakit menjelang beliau itu gampangannya sakit menjelang kematiannya beliau. Malaikat Jibril itu bertanya, "Ya Rasul, bagaimana kondisimu? Kaifa tajiduka ya Rasul?" Itu. Bagaimana kondisimu sekarang? Akhirnya Nabi itu bercerita kepada malaikat Jibril gitu loh. Ya Jibril, ajiduni ya Jibril malmuman wa ajiduni makruban. Aku saiki susah, aku saiki rupek. Nah, itu kan berarti Nabi menceritakan kesusahannya, menceritakan musibahnya, menceritakan deritanya kepada makhluknya Allah gitu loh. Itu tidak apa-apa karena Nabi menceritakan itu hanya sekedar untuk menjawab pertanyaannya Jibril yang sedang khawatir atau menjawab pertanyaan saja atau menjawab yaitu tadi solusi. Bukan berarti hati Nabi tidak menerima dengan kondisi yang diberikan oleh Allah pada saat itu. Jadi dari sini disimpulkan bahwasanya yang kategori orang yang mengeluh itu tidak boleh karena mengeluh itu bagian dari awal putus asa. Awal dari putus asa. Karena mengeluh itu adalah awal dari putus asa. Itu dan putus asa itu tidak diperkenankan. Karena putus asa itu ya ada benar taqnatu mirradillah itu. Jadi jangan pernah merasa putus asa karena putus asa itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi jangan. Putus asa itu artinya mengeluh, itu menceritakan sesuatu kepada orang lain karena tidak terima dengan kepastian. Tapi kalau menerima kepastian, menceritakan kondisi diri kepada orang lain, penderitaan kita kepada orang lain, itu tujuannya adalah untuk mencari solusi atau mencari jalan keluar, itu tidak masuk pada kategori mengeluh. Baik, itulah tadi beberapa tips dari makalah yang kedua dalam tips dan cara kita memandang setiap persoalan. Kalau kita melakukan dosa, jangan pernah menganggap dosa itu kecil, tapi lihatlah kepada siapa kita melakukan dosa. Satu itu. Yang kedua, ketika kita bisa melakukan kebaikan, kita mendapatkan kebaikan tapi kecil,
jangan pernah meremehkan setiap kebaikan yang kita dapatkan kalau jumlahnya itu kecil. Tapi caranya lihatlah siapa yang telah memberikan kebaikan itu kepada diri kita, dan itu tidak lain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian yang ketiga, jangan yang ketiga adalah jangan pernah menjadi orang yang mengeluh. Karena mengeluh itu adalah awal dari keputusasaan. Keputusasaan itu akan menghancurkan kehidupan kita dalam hanya sebatas persoalan. Artinya setiap orang yang putus asa pasti akan terus masuk kepada persoalan-persoalan yang lain. Karena setiap masalah datang kepada kita tidak untuk kita hindari, tapi harus kita hadapi. 3 tips itu yang diberikan oleh yang dijelaskan di dalam makalah ke-22 ini. Semoga dengan tips ini kita senantiasa diberi ketenangan hati, karena kita sudah bisa menata hati dan pikiran dalam menghadapi setiap persoalan. Semangat teruslah berjuang. Insya Allah semua kebaikan akan senantiasa mengiringi kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah. Wa nakhususu sallim alif hadal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.